Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamin niyati. Faslun fi bayani ahkamin niyati wa hiya sab'atun. Ini kalau dalam kasyifahnya seperti itu lafadznya, di safinahnya Khurasan itu yang kitab yang dipegang oleh para jamaah sekalian. Wan niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Faslun an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Pasal yang menjelaskan tentang niat. Niat itu sendiri adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja untuk melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya, ya. Menyengaja untuk melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya, ya. Itu yang namanya niat. Jadi harus muqtarinan bi fi'lihi. Bahkan ada satu keterangan yang menjelaskan bahwa fa in tarakha al fi'lu ala an dzalikal qasdi yusamma dzalikal qasdu azman la niyatan. Ini ketika kita meninjau niat menurut istilah fuqaha. Kata para ulama, kata para fuqaha, ketika pekerjaan yang dilakukan itu, ya, pekerjaan yang dilakukan itu menyusul daripada penyengajaan, menyusul daripada niat, maka niat yang dilakukan, ya, penyengajaan tadi itu tidak bisa disebut niat melainkan azam. Jadi kalau bahasa kita, kalau mau langsung translate, ya, azam, antara azam dengan niat, azam itu adalah sebuah perencanaan, ya. Pengen melakukan sesuatu, tapi yang ingin dilakukannya itu belum dilakukan, baru perencanaan saja, ya. Ketika kita benturkan dengan pemahaman niat, niat itu tidak seperti itu. Menyengaja untuk melakukan sesuatu, ya. Penyengajaan itu muncul, lahir muqtarinan bi fi'lihi, yang bersamaan dengan pekerjaan yang akan dilakukannya. Sekali lagi, ini adalah niat menurut istilah para fuqaha. Nah, kalau kita lihat, ya, perbedaan antara niat istilah menurut istilah para fuqaha dengan niat, ya, ketika ditinjau dari sisi bahasa saja, menurut lughat, ya, itu ada perbedaan yang jauh. Kalau menurut lughat, azam itu juga disebut niat, perencanaan itu juga disebut niat. Bahasanya para ulama mengatakan wa amma lughatan fa huwa mutlaqul qasdi sawaun qarana al fi'lu aula. Ya, kata para ulama seperti itu. Niat menurut bahasa itu pokoknya mutlaqul qasdi. Ketika ada keinginan untuk melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, entah itu nanti keinginan tadi muncul bersamaan dengan pekerjaan yang dilakukan ataupun tidak, hanya rencana saja, itu tetap dikatakan niat menurut bahasa. Kenapa ada perbedaan antara menurut istilah para fuqaha dengan menurut bahasa? Karena ini kaitannya dengan ibadah. Ibadah, ya, diatur oleh syariat melalui fan fikih, ya, melalui batasan-batasan fikih. Makanya ada beberapa pembahasan, beberapa istilah dalam ibadah itu
ya, ada menurut istilah, ada menurut lugat atau bahasa. Ya, perbedaannya seperti itu tadi untuk masalah niat. Sekali lagi, niat menurut istilah para fuqaha adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja untuk melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Itu niat menurut istilah. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Ya, tempatnya niat itu ada di dalam hati, qalbu. Ya, menurut satu makalah, masumiyal qalbu illa likat masumiyal qalbu qalba illa likasratit taqallub. Ya, masumiyal qalbu qalba illa likasratit taqallub. Qalbu, hati, itu tidak diistilahkan dengan istilah al-qalbu kecuali karena banyaknya bolak-balik, gonta-ganti. Kadang pagi dia nyebut A, siang udah ganti B, sore udah ganti lagi C, malam balik lagi ke A. Seolah-olah pelin-pelan, tapi memang itu hati. Ya, kita pagi bersikukuh ingin melakukan ini. Sesaat kemudian setelah kita ingin melakukan sesuatu yang akan kita lakukan tapi kok belum dilakukan, sesaat kemudian perasaan itu bisa saja hilang, berganti dengan yang lainnya. Ya, kenapa? Karena kita punya hati. Yang namanya hati yaitu tadi masumiyal qalbu qalba illa likasratit taqallub. Tidak dinamakan hati, hati tidak diistilahkan dengan istilah al-qalbu kecuali karena banyaknya bolak-balik, ya, dalam beberapa perkara. Ya. Di sini kalau istilah kasyifah itu wasumiya al-qalbu qalban litaqallubihi fil umur kulliha. Ya. Hati diistilahkan dengan bahasa al-qalbu, ya, karena banyaknya perubahan, ya, karena banyaknya perubahan dalam menentukan, ya, perkara, ya. Kadang ingin melakukan ini, kadang perasaan keinginan itu hilang, berganti dengan yang lain atau tidak sama sekali. Itu yang namanya hati.